Kenalin, aku Minca. Moms pernah nggak sih ngerasain dimana tinggi anak kita itu lebih pendek dibandingkan anak seusianya, ataupun berat badannya itu lebih rendah dari anak-anak seusianya? Nah, hati-hati ya, ciri-ciri itu bisa jadi merupakan tanda dari stunting. Eits, moms jangan khawatir dan gelisah dulu ya, karena stunting ini dapat kita atasi dan kita cegah juga loh. Yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Adapun ciri-ciri dari stunting meliputi yang pertama, ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, ketika berat badan anak itu lebih rendah dari anak-anak seusianya. Yang ketiga, ketika proporsi tubuh normal tetapi terlihat lebih kecil daripada anak-anak sepantaran. Dan yang terakhir, ketika pertumbuhan gigi anak terlambat. Selain itu, yang kelima, anak muda terserang berbagai penyakit infeksi. Yang keenam, perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menarche atau menstruasi pertama pada anak perempuan. Yang ketujuh, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar pada anak. Terdapat beberapa faktor risiko dari penyebab stunting sendiri. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi terutama pada 1000 hari pertama. Yang kedua adalah pola asuh yang kurang baik. Yang ketiga adalah sanitasi dan higienitas yang buruk. Nah, moms, bisa dilihat kan ada beberapa faktor risiko dari penyebab stunting itu sendiri. Salah satunya adalah pola asuh yang kurang baik. Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai pola asuh yang baik dalam upaya mencegah stunting. Pola asuh merupakan bentuk dari berbagai macam dukungan kepada anak agar anak mendapatkan kondisi yang baik dalam perkembangan gizinya. Perlu diketahui, pola asuh orang tua itu sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Pola asuh yang kurang tepat dalam pengelolaan gizi dapat memperparah masalah kesehatan anak dan berkontribusi terhadap tingginya prevalensi gizi buruk serta stunting. Sampai saat ini, pola asuh stunting masih berfokus pada beberapa aspek yang sangat penting, seperti memberikan penyuluhan kepada ibu hamil melalui program Kader Posyandu, memberikan edukasi tentang stunting dan memberikan pemeriksaan secara gratis, meningkatkan pengetahuan kepada ibu hamil tentang cara pola asuh yang baik untuk anak, memberikan aturan gizi yang seimbang, pola makan yang sehat, membuat program ASI eksklusif terhadap ibu hamil, serta melakukan program pemberdayaan keluarga. Pola asuh yang baik pada anak sendiri mencakup pemberian gizi seimbang, stimulasi perkembangan yang tepat, serta pemantauan pertumbuhan anak secara teratur. Pemberian gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang ini sendiri meliputi yang pertama nutrisi ibu hamil. Memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama protein, zat besi, asam folat, dan yodium. Sangat penting untuk pertumbuhan janin yang optimal. Yang kedua, ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kekebalan tubuh bayi. Yang ketiga, makanan pendamping ASI atau MPASI. Setelah 6 bulan, berikan MPASI yang bergizi seimbang, kaya protein hewani, dan sesuai dengan usia anak. Kemudian yang terakhir, berikan variasi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara lengkap. Stimulasi perkembangan. Stimulasi perkembangan sendiri meliputi interaksi positif. Berikan perhatian, kasih sayang, dan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia anak untuk merangsang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, permainan edukatif. Sediakan mainan edukatif dan ajak anak bermain untuk merangsang kreativitas dan kemampuan belajar anak. Pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan sendiri dapat kita lakukan dengan membawa anak secara rutin ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke dokter untuk mendeteksi dini masalah kesehatan serta mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sanitasi dan kebersihan. Sanitasi dan kebersihan dapat kita lakukan dengan mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah buang air, dan juga setelah beraktivitas.
Pastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk minum dan juga memasak. Serta ajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah peran orang tua. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam hal kebersihan, pola makan, dan perilaku positif lainnya. Orang tua perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan deteksi dini stunting. Berikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Nah, gimana Mams? Sekarang Mams makin tahu kan gimana nih pola asuh anak yang baik dan juga benar. Jadi Mams gak perlu khawatir ataupun cemas. Yuk, mari kita bersama cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik.